Halo Saska, welcome back to Algonova again. Gimana nih kabarnya? Baik, Apakah Kak. sekolah udah full? Udah masuk full? Ya, Kak, udah masuk full ini. Alhamdulillah. Oke, seperti biasa sebelum memulai pembelajaran alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing dimulai. Oke, berdoa selesai. Di kelas materinya udah sampai apa? Masih di Aljabar sih, Kak. Oh, masih di aljabar. Jadi aljabar berapa pertemuan kalau di sekolah? Palingan ini udah sampai semester terakhir, Kak. Soalnya katanya nanti kita nge-stucknya Sama materi. eh, sama materi Aljabar, Kak. Jadi terakhir nanti ujiannya materinya materi aljabar gitu. Ya, Kak, semuanya nanti Aljabar juga sih, Kak. Hmm, berarti nanti pertemuan selanjutnya kita bahas soal-soal aljabar, aljabar aja ya, Ya, pertemuan selanjutnya. Kak. Oke, seperti biasa, sebelum masuk ke materi, saya mau tanya mengenai perkalian nih. Aduh, udah siap, Kak. Guys, siap? Gimana? Aman? Siap, Kak. Oke. 9 dikali 6 berapa? 9 kali 6 itu jadinya sekitar 64, Kak. Bukan 60? Apa? 57, Kak. Bukan, bukan, bukan. Berapa, yo? 56, Kak. Bukan, masih Astaga, salah. lupa-lupa dikit, Kak. Pernah diajarin perkalian yang menggunakan tangan belum? Eh, yang menggunakan tangan, Kak. Ya, jadi perkalian dari 6 sampai 10 itu bisa menggunakan tangan. Nih, dilihat ya. Kalau satu dilipat, itu tuh 6. Dilipat 2 berarti 7. Dilipat 3 berarti 8. Dilipat 4 berarti 9. Dilipat semua 10. Nah, sama. Yang tangan kiri juga. Yang ini 6, 7, 8, 9, 10. Oke. Contoh, 6 dikali 6. Berarti ngelipat 1, 6 dikali 6. Oke, yang dilipatnya 1 nih. Atasnya dikaliin. 4 dikali 4 berapa? 4 dikali 4 itu jadinya sekitaran Yang pasti jawabnya yang apa sekitar 18, Kak. 4 kali 4 itu 16. Oh iya, iya. Aduh, Kali, Kak. Udah agak error dikit, Kak. oke, gak apa-apa. 4 kali 4 itu 16. Nah, yang bawahnya itu dijumlahin, tapi bilangannya puluhan. Jadi kan ini 10, 20. 20 ditambah 16. Berapa? Ada apa, Kak? 20 nih, yang ngelipetnya tuh kita hitungnya puluhan, terus dijumlahin nih, 10, 20. Yang atasnya kan tadi udah dikali nih, hasilnya tuh 16. Jadi 16 ditambah 20 berapa? 26, Kak. Hei, 20 ditambah 16 berapa? 20 ditambah 16, Kak. Oh iya, iya, maaf. 36, Kak. Nah, itu jadi Aduh. menghitungnya menggunakan metode tangan itu. Contoh Saya nih, pikir tadi ini, Kak, yang beda itu, Kak. hmm, nah kalau misalkan 7 dikali 6, berarti yang kanan ngelipet 7, yang kiri ngelipet 1. Nah, yang atasnya kita kaliin, yang bawahnya kita jumlahin, tapi puluhan. Berarti 4 dikali 3 berapa? 4 dikali 3 itu 12. 12. Oke, kita taruh 12. Nah, yang nutupnya ini ada berapa? Bernilai puluhan. Ada sekitaran Berapa nih yang ada nutup? sekitaran 7, Kak. Maaf. 3 ini yang nutupnya. Ini kan yang kebuka. Ini Oh yang iya, nutup. agak membingungkan di tadi, Kak. Ada 3, Kak. Oke, 3 berarti kalau bilangan puluhan jadinya 30. 30, Kak. Oke, 30.
Nah, 30 dijumlahin sama yang tadi 12. Jadinya 42. 42. Nah, gitu kalau misalkan menggunakan metode tangan. Misalnya saya lupa nih. Oke, lanjut. 9 kali 8 berapa? 9 kali 8 itu 72, Kak. Kalau 9 dikali 9 berapa? 9 dikali 9 itu sekitar 82, Kak. Kelebihan 80 berapa? Ayo fokus, 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 fokus. Oh, iya, 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 iya. Oh, agak error dikit tadi, Kak. Maaf. Berapa coba? 9 dikali 9 berapa? Tunggu, Kak. Aduh, tadi udah pas, Kak, ada jawabannya. 9 dikali 9. Berarti lihat di sini. Ini kalau metode tangan kayak gini. Dilihat yang ke buku dikali yang jumlah 9 kali 9. Jadinya berapa nih? Yang atasnya Eh, yang atasnya dikali nih, yang kebuka dikali, yang nutupnya dijumlah. jadinya 1 kali 1, Kak. Ya, kali satu berapa? Satu. 1, Kak. Yang nutupnya berapa yang nutupnya? 4, Kak. Ada 8, Kak, jadinya. 8 ditambah satu 80 ditambah satu. Yang ini kan bernilai puluhan nih yang nutup 80. Ditambah yang atas satu jadinya. 81, Kak. Nah, gitu. Jadi 9 kali 9. 81, Kak. Nah, 4 kali 4. 4 kali 4 itu eh, sekitaran 16, Kak. 11. Kalau 4 dikali 2 berapa? 4 dikali 2, 8, Kak. 8 kali 6. 8 kali 6 itu jadinya sekitaran 53, Kak. Salah, salah. 8 nih. 8 dikali 6. Oke, yang atasnya dikali, yang bawahnya dijumlah bernilai puluhan. Yang atas 4 dikali 2 berapa? Jadinya 8, Kak. 8. Yang bawahnya ini berapa nih yang nutupnya? Ada 4, Kak. 4-nya bernilai puluhan, jadi 40 tambah 8, 48, Kak. nah, itu 8 dikali 6 jawabannya 48. Oh, iya, iya. Kok agak Sekarang, error dikit, Kak, setiap hari. oke, harus dilatih ya nih perkalian nih. 7 dikali 6 berapa? 7 dikali 6 itu Berapa 7 dikali 6? 7 kali 6 ya, Kak. Berapa? 42, Kak. Oke, 42. Kalau 7 dikali 5-nya berapa tuh? 7 kali 5 itu 35, Kak. Kalau 7 dikali 7. 7 kali 7 itu 49, Kak. 7 dikali 8. 7 dikali 8 itu 6, bukan, maaf, 52, Kak. Masih kurang? 7 dikali Oh 8. ya, 56, Kak. Betul. Kalau 8 dikali 8. 8 dikali 8 itu 64, Kak. Kalau 9 dikali 6. 9 dikali 9 6. dikali 6 itu 6, maaf. Nih, 9 dikali 6.
Yang atas dikali yang 54, Kak. oke. Kalau 5 dikali 5, 5 dikali 5 itu jadinya 25, Kak. kalau akar 36 itu berapa? Ada apa, Kak? Akar dari 36. Akar dari 36 itu 6, Kak. Kalau akar dari 25, 5, Kak. kalau akar dari 49, 49, 7, Kak. kalau akar dari 81, 81 itu 9 kali 9, Kak. Jadinya ya udah 9. oke. Kalau akar dari 4, berapa tuh akar dari 4? Akar dari 4 itu 2, Kak. Oke, mantap. Nih perkalian ya, awas yang sampai keliru. Selalu Kalau perkalian kayaknya lupa minum, Kak, saya. oke, bawa minum nggak itu di situ? Ah ya, ini mau minum dulu, Kak. Oke, sok ambil dulu. Oke, Kak. Udah, udah ada minumannya? Aman? Udah, Kak. Ini sekalian ambil makanan, Kak. Ya gitu nggak apa-apa, sambil ngemil juga nggak apa-apa. Santai aja ya. Oke. Rasanya agak aneh juga ya. Kenapa? Rasa Kenapa? roti, Kak. Oke, kita masuk materi. Materi. Kalau persamaan garis lurus sudah pernah dibahas belum di sekolah? Eh, kami lagi yang basic, Kak, dari kelas 7. Persamaan garis lurus. Tapi kami juga nanti belajar yang eh, naik level lah, Kak. Jadi ya mungkin nanti bingung saya waktu melihat nomor-nomor simbolnya. Oke, nah ini nih pernah ketemu nggak sama yang kayak gini nih waktu kelas 7? Kayaknya itu waktu kelas 6, Kak. Oke, kelas 6. Tapi ini juga masuk loh ke materi kelas 7. Tapi udah lupa juga sih, Kak. Oke, nggak apa-apa, emang harus sering dibahas sih kalau matematika. Nih, kita mau bahas persamaan garis lurus. Nah, yang ke pinggir nih, garis apa nih kalau ke pinggir?
namanya. Garis yang Garis yang kepinggir. di bawah itu garis negatif, garis yang di atas itu garis positif, Kak. Ya, kalau yang ke pinggir namanya apa? Horizontal Saya atau lupa tuh. vertikal? Kalau ke pinggir nih, horizontal atau vertikal? Kayak kayak vertikal sih, Kak. Kalau ke pinggir itu horizontal, kalau ke atas Oh, itu oh iya vertikal. ya, baru ingat, Kak. Kayak landscape sama portrait. Oke? Ya, Kak. Kalau misalkan yang ke atas kan yang ke pinggir sumbu X nih. Kalau yang ke atas itu sumbu apa? Yang ke pinggir Nggak ada, Kak. kalau yang ke atas itu namanya sumbu Y, yang lurus. Yang lurus sumbu Y, yang ke pinggir sumbu X. Oke? Saya belajarnya yang masih lurus langsung, Kak. Nah ini nih garis yang ini yang panjang ini namanya sumbu Y namanya yang ke pinggir. Nah kan ini ada nih sumbu X. Nah, persamaan pengenalan Ya, kok beda ya, Kak? karena dulu yang biasa kan. Nah di sini ada definisinya nih, definisi persamaan garis lurus. Persamaan yang membentuk garis lurus saat digambarkan dalam bidang kartesius. Nah, bidang kartesius tuh yang kayak gimana sih? Nah, bidang kartesius tuh yang kayak gini nih. Nah, kan yang lurus nih sumbu Y ya. Yang ke pinggir itu namanya sumbu X. Yang ke pinggir sumbu X, yang ke atas sumbu Y. Ini yang dinamakan dengan bidang kartesius. Dengan kemiringan tertentu yang disebut gradien. Oke, yang namanya gradien yang mana? Nah, yang ke pinggir ini kita sebut namanya dengan gradien. Ya, kok pindah? Dengan gradien yang ke pinggir-pinggir. Hmm. Ke pinggir-pinggir ini seru-seru. Error tuh. Kak, kalau Kenapa? eh misalnya tuh eh kita ini tidak bisa ketemu gitu nolnya. Nolnya apa gimana maksudnya? Maksudnya ini kayak kita ini kan disuruh nyari Y-nya berapa lah ya kan, Kak. Hmm. Nah, tapi eh, yang kayak segitiga itu kayak mana, Kak? Yang segitiga kan ini nolnya di sini. Terus sumbu Y-nya ini, yang ini kan sumbu Y-nya. Nah, ini sumbu Y, yang ini sumbu X. Nah, yang gimana yang dimaksud dengan gradien? Nah, yang dimaksud dengan gradien itu kemiringan. Nolnya ini tetap di sini. Jadi, Y-nya itu 6, X-nya itu min 4. Gitu. Nanti gradiennya itu bakalan ketemu. Dan ini, ada penerapan dalam kehidupan sehari-hari ini. Kayak buat apa sih kita belajar persamaan garis lurus? Kayak kepusing-pusing itulah kita belajar garis lurus. Sebenarnya ini sangat berpengaruh gitu ya, apalagi matematika itu gak bisa jauh dalam kehidupan sehari-hari itu kita gak bisa jauh-jauh dari matematika. Matematika itu sangat penting. Nah, di sini ada analisis bisnis dan ekonomi. Terus kita bisa menghitung kecepatan rata-rata, terus kita bisa tahu grafik penjualan produk, terus pemodelan pertumbuhan populasi, dan pemodelan perubahan suhu. Nah, jika kita mendalami lebih dalam materi persamaan garis lurus, nanti kita tahu bahwa, oh ternyata emang sepenting itu nih kita belajar persamaan garis lurus. Nah, ini yang dinamakan dengan garis lurus. Ada bentuk eksplisit, ada juga bentuk implisit. Nah, kenapa harus ada dua bentuk kayak gini? Karena emang di dalam persamaan garis lurus itu ada dua. Yang pertama, ada rumusnya itu, bentuknya itu Y sama dengan MX plus C. Ada juga yang bentuk implisit AX plus BY plus C sama dengan 0. Ini masuknya kan materi aljabar ya. Nah, materi aljabar berhubungan dengan persamaan garis lurus.
Nah, di sini tuh ada yang disebut sebagai M. Nah, kalau M di sini itu bisa kita namakan sebagai gradien. Kalau misalkan di dalam aljabar, X-nya itu kan variabel ya, C-nya itu konstanta. Nah, di sini juga sama. Tambahan lain yang di M-nya di sini itu bisa kita namakan sebagai gradien. Contohnya ada di sini nih, Y sama dengan 2X plus 4. Oh, berarti ini masuknya ke bentuk eksplisit. Kalau misalkan ada yang kayak gini, X plus Y plus 3 sama dengan 0. Yang sama dengan 0 itu masuknya ke bentuk eksplisit. Itu perbedaan antara bentuk dengan bentuk implisit. Implisit itu sama dengan 0. Sedangkan bentuk eksplisit, persamaan Y sama pahami? Bisa dipahami nggak? Mungkin dikit-dikit sih, Kak. Soalnya masih agak membingungkan dikit sih. Boleh deh sambil ditulis nih, perbedaan bentuk eksplisit sama bentuk implisit. Ya, Kak. Biar gak lupa. Makanya nanti aku kan nanti pulang, aku kan nanti pulang kan. Dia kan bawa kemarin, nanti kan itu kan kalau terminggu pun dari kamar, nanti ke kamar aku itu nanti pindah kan itu ke belakang kita tidak perlu kemarin itu di situ. Kan jadi kamarku itu nanti, kan nanti pulang kan, ya kan bawa kemarin itu dan nanti di rumah itu. Penting. Bonsai aku kesini lagi. Makanya nanti kan kita dulu itu aku siapkan mendoa. Jadi ya udah keluarkan semuanya unek-unek keluar. Sudah, Kak. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke gradien. Gradien itu apa? Gradien itu Enggak, maksudnya jangan kalau nggak dia kan kita pas misalnya kan dia kan nggak mungkin dia nggak ngomong sama aku juga males nih sebenarnya kan tapi nggak mungkin lah nggak ngomong sama orang bukan masalah atau kan harta baru kan pasti kan datang nih nanti itu ke tamu mas. Nah, gradien itu kemiringan. Nah, gradien itu biasanya disebut sebagai M. Yang diketahui itu sebagai M. Kayak Dia punya kita lah. garis. Kemudian ada juga Nanti bilang nanti kan wah biasa. nah, gradien itu kemiringan ya, kemiringan suatu garis kayak mengukur seberapa curam atau datar garis tersebut. Nah, gradien itu ada dua, ada positif, ada negatif. Ketika semakin ke kanan, itu gradiennya positif. Ketika ke kanan, turun ke kanan berarti ke sini ya turunnya tuh. Nah, ini tuh gradiennya bersifat negatif. Cara mencari gradien, kalau bentuknya yang tadi, yang Y sama dengan MX plus C, itu ini bentuk apa? Tadi yang ditulis. Eksplisit atau X itu kan tadi eh yang untuk positif ya kan, Kak? implisit? M itu yang garis lurus. Nah, kalau Jadinya yang tambah ini saya tanya, ini bentuk apa? Kan tadi sudah ditulis nih, Y sama dengan MX plus C. Bentuk eksplisit atau implisit? eh implisif, Kak. Implisit. Oke, mana tadi? Nah, eksplisit ya, itu bentuk dari eksplisit. Nah, yang ini bentuk dari eksplisit.
Nah, jadi Y sama dengan MX plus Y itu bentuk dari. Nah, gradiennya itu M. Jadi kalau misalkan ditanyain gradiennya yang mana, misal nih, Y sama dengan 2X plus C. Yang mana gradiennya? Gradiennya itu yang X, Kak. Nih, gradiennya yang M-nya. Berarti kalau di sini gradiennya yang mana? Tidak ada, Kak. Y sama dengan MX plus C. Di sini persamaannya sama. Y sama dengan 2X plus 4. Yang mana gradiennya? Iya dong, Kak. Kan ini yang M. M-nya itu di sini berapa? 2. Paham nggak? Nih, bentuknya itu Y sama dengan MX plus C. Gradiennya yang mana? Gradiennya yang ini, yang M. Oh, oke. Nah, kalau misalkan ada Sudah Y sama dengan 3X plus 5, yang mana gradiennya? 3, Kak. Nah, oke. Y sama dengan 4X plus 7. Yang mana gradiennya? 4, Kak. Y sama dengan 5X plus 8. Yang mana gradiennya? 5, Kak. Oke, sampai situ bisa? Bisa, Kak. Nah, sekarang dari titik X1, Y1, maka gradiennya itu M sama dengan Y1 per X1. Jadi contohnya di sini ada titik 2,5. Kalau ditanyainnya M, berarti Y1 per X1. Berarti 5 per 2. Paham nggak? Paham, Kan Kak. kalau yang tadi tuh 2E sama dengan yang itu Y sama dengan 2X plus 4. M-nya berapa yang ini? Yang atas? Artinya yaitu 2, Kak. M-nya 2. Oke. Nah, kalau yang ini rumusnya tuh M sama dengan Y1 dibagi X1. Jika ada X1, Y1 bernilai 2,5, maka M-nya itu 5 per. M-nya itu jadinya 1/4, Kak. Enggak, yang ini yang kedua. Yang kedua. Yang pertama beda nih. Kalau misalkan ada bentuknya yang kayak gini, itu gradiennya yang M. Kalau misalkan ada bentuk X1, Y1 atau kayak gini 2,5, maka M-nya itu Y1 dibagi X1. Berarti gradiennya yang ini Y1 dibagi 2. Oke? Oke, Kak. Contoh, ada titik 5,4. Berapa gradiennya? Gradiennya itu jadinya 5/4, Kak. Ingat, Y1 per X1. Oh, Y5 per X4, Kak. Kan, nih, X1, Y1 gradiennya itu Y1 dibagi X1. Di sini Oh, ada nih titik 2,5, maka gradiennya itu 5 per jadinya 2. dibalik dong, Kak. Ya, jadi 5/4. Kalau ditanyain gradiennya itu jawabannya, 4/5, Kak. nah gitu. Kalau misalkan ada lagi nih, 7/8. Gradiennya berapa? 8/7, Kak. 8 per 7. Kayak gitu. Sekarang, kalau misalkan yang diketahuinya itu ada 2 nih. X1, X2, Y1, Y2. Nah, di sini kalau mencari gradiennya berarti Y2 dikurang Y1, X2 dikurang X1. Contoh, X1-nya itu 5/4. Terus X2-nya itu 4/3. Kalau yang ditanyainnya itu gradien,
M, maka Y2 3 dikurang, bentar deh, ini 4. Itu 1/2, oke, X1 Y1-nya. Maka kalau ditanyanya gradien, M sama dengan Y2-nya kan 3. Y1-nya 2, berarti 3 dikurang 2 dibagi X2-nya 4, X1-nya 1. 3 dikurang 2 berapa? 3 dikurang 2 itu 1, Kak. 1. 4 dikurang 1? 1, Kak. 4 dikurang 1 berapa? 4 dikurang, oh ya 3, Kak, maaf. 3. Nah, paham nggak yang ini? Paham, Kak. Kalau misalkan ada X1-nya itu 2, kemudian X2-nya itu, jangan kayak gini deh, bentar, bentukannya samain dulu. Kalau misalkan ada 1,1 dan 3,2. Kalau yang ditanyanya yang M berarti ini kan Artinya 2 kurang 1, 3 kurang 1, Kak. 3 kurang 1, Kak. 2 kurang 1 berapa? 1, Kak. 3 kurang 1? 2, Kak. Oke, sampai situ paham? Paham, Kak. Boleh ditulis dulu, takutnya lupa. Ya, Kak. Tulisnya dari sini aja cara mencari gradien sama contohnya. Sudah, Kak. Oke, kita ada yang mau ditanyain dulu nggak? Aman? Aman, Kak. Nah, sifat-sifat gradien, ada gradien yang sejajar. Kalau yang sejajar nih, kalau yang sama, berarti gradiennya itu sama. M1 sama dengan M2. Contohnya itu ada di sini nih. Y sama dengan 2X plus 3 dan Y sama dengan 2X min 5. Nah, di sini sama kan gradiennya tuh. Gradien M1 2, gradien M2 juga 2. Oke. Nah, ada juga garisnya tuh tegak lurus. Nah, kalau tegak lurus, ini berpotongan kayak gini. Yang sejajar kan kayak gini. Kalau yang berpotongan ini kayak gini. Nah, kalau yang berpotongan, itu tinggal dikaliin aja sih gradiennya. Kayak di sini, Y sama dengan 2X plus 3, dan Y sama dengan min setengah X plus 2. Nah, gradien persamaan yang pertama ini 2,
Gradien persamaan yang kedua, ini min setengah. Jadinya ini tinggal dikaliin aja. 2 dikali min setengah. Hasilnya min 1. Oke, ada yang mau ditanyain dulu nggak yang ini? Tidak ada, Kak. Aman? Udah ditulis belum? Belum, kayaknya dikit lagi. Oke, boleh. Sudah, Kak. Oke. Yang menentukan persamaan nanti kita lanjut ke soal dasar. Nah, kerjain nomor 1, nomor 4 yang tentukan gradien. Yang nomor 2 sama 3-nya di skip dulu. Karena kita Eh, skip yang nomor apa aja, Kak? 1 sama 4 yang tentukan gradien. Di skip, Kak. Yang di skip yang nomor 2 sama nomor 3. Oke, Kak. Terima kasih. Kalau udah nanti bilang ya. Ya, Kak. Sudah, Kak. Kita kerjain bareng. Yang nomor 1 gimana? Yang nomor 1 itu jadinya 7 kurang 3 per 4 kurang 2, Kak. Kalau rumusnya gimana? M sama dengan M sama dengan 7 kurang 3 baru jadi pernya, Kak. kalau rumusnya berarti Y2 kurang Y1 per X2 min X1. Y2-nya berapa nilainya? Y2-nya artinya 7, Kak. Kurang Y1. Y1-nya berapa? Kurangi 3, Kak. Oke. X2-nya Jadinya 2, Kak. X2-nya ini nih. Nilai X2 Yang berapa? 4, Kak. Nah, X1-nya berapa? 2, Kak. 7 kurang 3 berapa?
4/2, Kak. 4/2. 4/2 hasilnya berapa? Kalau dibagi hasilnya itu jadinya 2/1, Kak. 2/1 artinya 2, 2. 4 ini 2. Ini jawaban akhirnya 2. Oke, sudah betul. Sekarang, yang ini tentukan gradien garis yang sejajar dengan garis Y sama dengan 2X plus 5. Yang mana gradiennya? Jadinya M-nya itu 2, Kak. M-nya 2. Oke, udah bisa nih. Kita lihat yang nomor selanjutnya. Nah, kalau yang berapa tuh jawabannya? Yang nomor 5. Bukan gradien yang ini. Gradiennya apa? Jadinya yang pertama tuh Yang mana gradiennya berapa ya? di sini masih bingung sih saya, Kak. Ini kan Y sama dengan min setengah X plus 3. M-nya yang mana? Yang bingungnya yang apa? M-nya itu 3, Kak. Kan Atau rumus. yang 1,5 itu, Kak. Nah, betul. Kan rumusnya yang ini ya. Y sama dengan MX plus C. Nah, gradiennya yang ini. Yang M-nya berarti yang ini. Min setengah. Jadi di bawah negatifnya. Kalau misalkan ada minus, minus kayak gini. Jadi contoh nih. Nah, kalau ini gradiennya yang mana? Gradiennya itu yang 1/3, Kak. Positif atau negatif? Negatif, Kak. Jangan lupa negatif 1/3. Oke, ada yang mau ditanyain dulu nggak? Eh, tidak ada. Aman? Aman, Kak. Oke, nah itu yang dinamakan dengan mencari gradien pada persamaan garis lurus. Pertemuan selanjutnya kita mau bahas menentukan persamaan garis lurusnya kayak gimana. Jadi kita perlahan aja ya, satu-satu dulu. Oke, mau tanya nih, kalau negatif dikali negatif itu hasilnya apa? Jadinya yaitu positif, Kak. Oke, kalau positif dikali positif. Positif dikali positif itu negatif, Kak. Positif, Kak. Oke, kalau yang sama dikaliin hasilnya positif. Kayak negatif kali negatif hasilnya positif. Positif dikali positif hasilnya positif. Sekarang kalau negatif dikali positif. Negatif dikali positif itu negatif, Kak. Kalau positif dikali negatif. Negatif, Kak. Oh ya, jangan sampai tertukar. Oke, yang sama Oke, di Kak. hasilnya positif, yang berbeda itu arti. Tadi tuh ada ya yang namanya gradien. Apa sih gradien itu? Gradien itu yang kayak ininya, Kak. Apa ini? Yang garis, Kak. Yang Tapi ringan. Oke, gradien artinya kemiringan. Jadi biasanya di soal tuh kayak tentukan gradien atau enggak tentukan kemiringan. Kalau ditanyain tentukan kemiringan, itu artinya ditanya mengenai gradien. Oke? Jadi Kak, gradien itu apa? kemiringan, Kak. Oke, good. Nah, jadi dalam persamaan garis lurus ada yang namanya gradien. Nah, gradien bisa dicari dengan 3 cara. Kan tadi ada cara yang pertama, cara yang kedua, terus ada cara yang pertama jika itu berbentuk persamaan, terus cara yang kedua jika yang diketahuinya 1,Y1. Dan cara yang ketiga jika ada X1, X2, X, Y1 sama Y. Oke, itu. Ada yang mau ditanya dulu nggak? Tidak ada untuk sekarang, Kak. Oke, terima kasih telah bergabung di pertemuan kali ini. Mohon maaf tadi ada kendala ya. Oke, nanti kita ketemu lagi di hari Kamis. Oke, terima kasih Saska. Selamat istirahat.
Terima kasih, Kak. Sama.